Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya yang hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah pemasaran jasa dan retail. Nah, materi yang lebih terfokus dalam pertemuan kita hari ini adalah building loyalty atau bagaimana cara membangun loyalitas dari bisnis jasa kita dan juga bagaimana mengatasi adanya komplain dari konsumen. Seperti itu ya. Kalau misalkan bisnis kita memiliki suatu permasalahan, gitu ya, apalagi bisnisnya adalah bisnis jasa. Baik, langsung saja ya kalau begitu. Nah, materi kita yang pertama hari ini adalah membahas tentang customer relationship and building loyalty. Jadi ketika kita membangun suatu bisnis jasa, nah otomatis kita ya tidak hanya jasa sih, produk barang pun kita harus membangun suatu hubungan baik dengan konsumen. Di mana ketika hubungan baik tersebut bisa terbangun, otomatis orang tersebut atau konsumen kita akan loyal terhadap produk kita. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa ketika kita melakukan suatu prosedur dalam penanganan jasa ataupun melayani konsumen, otomatis kita memiliki tujuan, yaitu adalah customer satisfaction atau kepuasan dari konsumen. Nah, tapi ada perbedaan. Terkadang beberapa orang salah artikan gitu ya antara customer satisfaction dengan customer loyalty. Kenapa? Karena orang yang puas belum tentu loyal. Tapi kalau orang yang loyal pasti puas. Seperti itu. Jadi ketika seseorang itu loyal terhadap produk kita, ya, apalagi produk jasa, artinya dia benar-benar puas di level yang cukup tinggi. Jadi ketika kita membahas tentang kepuasan dari seorang konsumen, itu bisa yang level oke, cukup, ada yang level wow, ada yang level ini sangat bagus gitu. Jadi ada level-leveling gitu. Nah, dari level-level tersebut ketika sudah masuk ke level tertinggi, maka akan masuk ke versi loyalitas. Jadi dampaknya dia akan loyal. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah grafik di mana customer satisfaction and loyalty relationship. Jadi, apa sih hubungan antara satisfaction and loyalty? Meskipun keduanya ini berbeda, namun mereka memiliki korelasi yang cukup tinggi atau mungkin regresi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi, ini contohnya misalkan research indicate that only totally satisfied client will remain loyal. Jadi orang-orang yang benar-benar puas, yang cukup tinggi, maka mereka lah yang akan tetap loyal terhadap produk jasa tersebut atau produk barang tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini dari sisi vertikal itu adalah ukuran loyalitas. Di sisi horizontal itu adalah ukuran kepuasan gitu ya. Nah, semakin ke sini ini ada tanda bintang, adalah titik nolnya ya, titik nol. Kalau semakin ke kiri, maka mereka ini semakin terteror gitu ya. Konsumen itu dalam tanda kutip tidak suka atau tidak menyuka, tidak puas ataupun tidak loyal dengan produk tertentu karena dia mungkin ada pengalaman buruk dengan produk tersebut. Kalau semakin ke kiri gitu ya. Tapi kalau kita semakin ke kanan, maka arahnya akan membentuk kurva melengkung dari kiri bawah menuju kanan atas gitu ya, di mana ada yang namanya zone of defection. Di sini ada zone defection. Dari sini konsumen itu terbiasa untuk menyeberang dalam artian itu pengertian secara harafiah dari defection. Menyeberang dalam artinya itu dia mencoba untuk mengetahui segala informasi tentang produk dengan cara membeli dan mengukur kepuasannya serta loyalitasnya masing-masing. Kayak misalkan gini, Anda membeli suatu produk, kalau Anda puas, ini kalau puas saya beli lagi deh. Kalau nggak puas, enggak deh, saya nggak mau beli lagi. Nah, di level ini Anda masih bisa melakukan untuk perbandingan antara produk ini dicoba dulu, kita dicoba dulu, terus habis itu kira-kira dibandingkan kecil-kecil. Tapi semakin ke atas ini sudah masuk kepada zone of indifference. Nah, di zone of indifference ini itu level
level dari konsumen itu sudah mencoba untuk membedakan secara garis besar dan juga secara lebih luas tentang perbedaan produk-produk tertentu yang pernah dia dapatkan atau pernah dia dengar dan juga beli gitu ya. Nah, semakin ke atas ini makan masuk ke zone of affection. Jadi warna hijau ini adalah zone of affection. Nah, di sini zone of affection ini dia akan, atau konsumen ya maksud saya, konsumen akan lebih menyayangi, bukan menyayangi, lebih memiliki perasaan terhadap suatu produk. Artinya apa? Produk tersebut itu memiliki cerita di benak konsumen atau memiliki kesan tertentu di mana konsumen itu pasti sudah memiliki gambaran bahwa produk ini seperti ini. Saya dulu beli produk ini karena ada cerita seperti ini dan seterusnya. Nah, ini adalah zone of affection. Contohnya misalkan gini, banyak sekali cerita-cerita di buku gitu ya. Ada seorang pengacara yang datang ke suatu hotel A. Nah, di hotel A ternyata dia ini membutuhkan taksi di keesokan harinya untuk pergi ke bandara. Nah, sedangkan dia baru saja datang ke negara tersebut. Jadi ini adalah negara di luar domisili aslinya. Jadi dia di situ adalah warga negara asing. Nah, ketika dia akan melakukan perjalanan ke bandara menggunakan taksi, dia tidak tahu cara untuk memesannya. Nah, dia akhirnya berbicara, si pengacara ini berbicara pada resepsionis untuk dibantu. Nah, ketika resepsionis ini membantu dia semaksimal mungkin ya untuk memesankan taksi, memberitahu berapa ongkosnya, terus habis itu bagaimana cara nanti ketika sudah nyampe bandara dia harus kemana saja, kan mungkin dia baru saja pertama kali ke negara tersebut dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian di mana resepsionis ataupun karyawan dari hotel mencoba untuk bisa memuaskan konsumen dengan lebih tinggi atau dengan lebih baik gitu ya. Dimana kalau kita bisa lihat kembali di sini ya, kenapa kok kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas? Karena ketika seseorang konsumen itu semakin puas dengan produk tersebut, maka dia akan semakin loyal atau semakin memiliki kesetiaan terhadap produk tersebut gitu ya. Itulah kenapa antara satisfaction and loyalty itu memiliki hubungan positif gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Dia akan selalu berjalan seiringan seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan yang paling sering dilempar ketika Anda mungkin seminar atau mungkin Anda mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan pemasaran. Why you need customer loyalty program? Nah, sebelumnya saya harus menjelaskan dulu apa sih customer loyalty program. Nah, customer loyalty program adalah suatu inisiasi bisnis di mana kita memunculkan produk-produk yang membuat orang tersebut dapat loyal dengan jasa yang kita berikan, karena kita pemasaran jasa ya, pemasarannya seperti itu. Nah, tapi sebelum saya ke contoh nanti, saya akan masuk kepada apa alasannya dulu gitu ya, apa alasannya kenapa kita harus punya customer loyalty program. Nomor satu, kita punya better customer retention gitu ya. Nah, kita bisa untuk membuat konsumen itu lebih bertahan pada produk kita dibandingkan produk yang lain. Kedua, more customer referral. Konsumen kita bisa bercerita pada teman-temannya atau lingkungannya dia gitu ya. Yang ketiga, cost effectiveness. Jadi dari sisi kita itu pasti memiliki kalau ada konsumen yang ikut pada program ini, otomatis akan mengecilkan biaya-biaya tertentu yang ada di kita. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah user generated content and reviews. Nah, ini yang paling penting apalagi di masa digital setelah pandemi ini ya, menurut saya. Jadi ketika kita punya suatu jasa, apalagi yang jasanya berbasis digital gitu ya, otomatis ada yang namanya user generated content atau UGC. Jadi UGC itu adalah suatu
program yang dibuat oleh pebisnis supaya konsumen itu dapat memesan secara langsung atau memodifikasi apa yang dia akan beli terhadap produk kita. Contohnya apa? Misalkan, contohnya gini, kalau Anda mau bayar listrik di Indomaret atau di Alfamart gitu ya, ada beberapa Alfamart dan Indomaret yang punya layar sentuh di di samping pintu, yang mana itu bisa dibuat untuk memesan atau membayar bukan memesan sih, kita memesan pembayaran listrik atau token katakanlah, atau mungkin pembayaran dari yang lain-lain. Nah setelah itu baru kita ke kasir untuk membayarkan tagihan yang sudah kita lakukan, seperti itu ya. Nah hal-hal seperti ini disebut dengan user generated content gitu ya. Atau yang lain mungkin seperti Tokopedia, Shopee gitu ya, e-commerce. E-commerce itu memberikan user generated content. Jadi orang-orang yang berada di pasar digital tersebut dapat membeli dan juga memilih hal-hal apa saja yang akan mereka beli, dibayar melalui apa, terus habis itu mereka mengirim pakai apa gitu ya. Nah semua itu berbentuk sistem. Jadi dari pihak Shopee ataupun Tokopedia ya, pihak e-commerce itu tidak perlu menanyai satu persatu, tapi kita menyediakan sistem agar para konsumen itu bisa untuk memilih dengan sendiri atau merekam pesanannya dengan sendiri gitu ya. Itu disebut dengan UGC. Nah, yang kedua adalah reviews atau review dari suatu transaksi gitu ya. Nah, review ini penting. Kenapa kok penting? Karena sering kali ya, kalau kita punya jasa tertentu, terus habis itu direview secara online, itu akan lebih mudah untuk membuat suatu gambaran pada masyarakat yang lebih luas. Contohnya misalkan hotel tertentu pasti ada review di Google Map. Jadi Anda kalau misalkan sering bepergian gitu ya, setelah Anda bepergian pasti ada pertanyaan gitu ya dari Google Map. Kalau Anda pakai Android gitu ya, apakah Anda pernah ke hotel A? Bagaimana fasilitas di hotel A? Apakah harga dari hotel A itu terjangkau dan seterusnya? Itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang fungsinya apa? Ketika konsumen-konsumen ini merekam segala jenis review yang mereka alami. Nah, konsumen yang lainnya atau calon pelanggan baru, calon konsumen baru pasti akan membaca review tersebut. Gitu ya. Nah dari situlah muncul rantai. Rantai apa maksudnya? Rantai dari pembelian produk-produk baru seperti itu ya. Nah itu adalah Customer Loyalty Program atau CLP gitu ya. Kenapa kita harus melakukan CLP? Apa keuntungannya? Itu sudah saya jelaskan gitu ya. Nah terus habis itu ini ada yang namanya dengan will of loyalty gitu ya. Will of loyalty, atau kalau misalkan Anda nanti istilahnya, mungkin Anda dulu pernah nonton video kuis gitu ya, kuis di televisi gitu ya, yang mana kalau misalkan ada satu ada satu wheel gitu ya, ada satu roda yang berputar, nah nanti dapat hadiah gitu ya. Tapi perbedaannya, will of loyalty ini itu adalah pembahasan mengenai building foundation for loyalty. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan atau harus kita buat ketika kita menginginkan loyalitas terbangun dari bisnis jasa kita. Nah, yang pertama kita lihat adalah anak panahnya dulu. Anak panahnya di sini adalah enable through frontline staff, account manager, membership program, CRM system. Nah, frontline staff, account manager sama frontline staff sama account manager itu bagian dari SDM. Jadi SDM kita itu harus diberikan pelatihan khusus yang mana bisa membuat mereka lebih profesional untuk dalam bekerja, memuaskan konsumen tentunya. Lalu dari sisi membership program ini adalah contoh dari CLP yang saya sebutkan tadi ya. Customer Loyalty Program. Nah, membership program ini dibentuk melalui apa? Kalau misalkan ada konsumen yang membuat membership, ya, membership,
mereka bisa mendapatkan fasilitas tertentu atau mendapatkan bonus-bonus tertentu, gitu ya. Itu disebut dengan membership program. Lalu yang terakhir adalah CRM system. Jadi kayak Customer Relationship Management System ini hampir sama dengan membership program, tapi perbedaannya CRM system ini biasanya ada sistem kaitan tertentu. Jika konsumen ini katakanlah jarang membeli, yang biasanya pernah membeli atau sering membeli, terus tiba-tiba tidak pernah membeli lagi, maka CRM system akan mengevaluasi. Terus habis itu mengirimkan pesan secara otomatis untuk mengajak konsumen tersebut membeli produk itu kembali. Ini juga sering di Tokopedia, Shopee gitu ya. Kita misalkan kita pernah beli di Shopee atau Tokopedia, tapi habis itu kita nggak pernah beli lagi. Maka Shopee sama Tokopedia akan memunculkan notifikasi di handphone kita untuk bisa membeli lagi, gitu ya. Begitupun dengan Gojek dan seterusnya, sama semuanya seperti itu. Nah itu adalah anak panah. Jadi kita bisa melakukan loyalitasnya itu melalui hal-hal ini. Tapi kita juga bisa mengukurnya dari sisi apa? Yang pertama adalah build a foundation for loyalty. Jadi kita membentuk dulu fondasi awalnya dari loyalitas itu. Yang pertama adalah segment the market to match customer need and firm capabilities. Jadi kita harus memilih segmen siapa konsumen kita. Nah, segmen tersebut kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan produk, gitu ya. Kita mampu untuk memberikan apa? Kita kasihkan pada segmen yang cocok. Nah, ini adalah cara membentuk loyalitas paling dasar, gitu ya. Yang kedua, be selective, acquire customer who fit the core value proposition. Nah, kita harus selektif juga. Konsumen-konsumen tertentu adalah orang-orang yang sudah masuk kriteria yang akan mampu dan juga membutuhkan produk kita secara nilainya, gitu ya. Nilai gunanya itu memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, itu disebut dengan be selective. Kita harus pilih siapa sih yang membutuhkan kita, kayak gitu ya. Yang ketiga, manage the customer base, ini ya, manage the customer base via effective tiering of service. Nah, kita harus mengukur nih versi konsumen tentang produk kita itu seberapa ukuran penilaiannya, bagus apa tidak, gitu ya. Mungkin dari sangat bagus, netral, tidak bagus, sangat tidak bagus. Nah, itu harus kita ukur. Apa manfaatnya mengukur tersebut? Maka kalau kita melakukan ukuran-ukuran tersebut, maka kita bisa mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki agar kita memiliki loyalitas konsumen, gitu ya. Ingat, konsumen yang loyal itu merupakan aset. Kenapa? Karena ketika kita terjatuh pun, ya, ketika kita tidak punya banyak pembeli, tapi kita masih punya konsumen yang loyal, kita tetap ada pemasukan dan mereka adalah aset buat kita, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah deliver quality service. Nah, kalau service quality ini banyak ya, dari sisi jasa, kita harus memberikan kualitas yang terbaik, gitu. Itu disebut dengan quality service. Nah, Anda nanti bisa baca service quality on di dalam jasa, gitu ya. Service quality dalam jasa, Anda bisa baca itu. Selanjutnya yaitu create loyalty bond. Nah, ini buatlah hutang loyalitas. Apa maksudnya? Ketika seseorang konsumen itu merasa berhutang terhadap sesuatu produk, maka dia akan mencoba untuk ingin untuk melunasinya, gitu. Itu disebut dengan loyalty bonds, seperti itu. Seperti apa bentuknya, gitu. Yang pertama adalah build higher level bond, sosial, customization, struktural. Nah, kita buat nih secara sosial, kalau konsumen ini ingin membeli suatu produk, maka dia ngerasa gini. Contohnya ya, saya kalau nggak beli produk A itu nggak enak rasanya. Saya pengen beli itu. Saya kalau nggak beli itu tuh nggak enak rasanya. Nah, itu disebut dengan sosial. Terutama
kasus-kasus yang paling sering terjadi itu kayak apa? Produk mewah. Contohnya apa? iPhone. Ketika lingkungan Anda itu menggunakan iPhone semuanya, teman-teman Anda pasti punya satu perasaan di mana saya kalau nggak gunakan iPhone nggak enak. Teman-teman saya itu pakai iPhone semua. Nah, itu disebut dengan sosial. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah customization. Lalu customization dan struktural. Nah, kalau customization dan struktural ini sebenarnya hampir sama sih bentuknya. Hanya saja kita melakukan kustomisasi dari lingkungan yang ada atau mungkin lingkungan konsumen tersebut kita kustomisasi seperti itu. Dan kalau struktural ya tentu saja dari sisi struktur kemampuan ekonomi juga bisa, dari struktural organisasi itu juga bisa dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah give loyalty reward. Gitu ya. Nah, ketika seseorang konsumen itu loyal pada kita kasih dia suatu suatu hadiah gitu ya, atau penghargaan gitu. Fungsinya apa? Biar mereka ngerasa kalau mereka punya hutang sama produk tertentu gitu. Dia ngerasa kalau dia harus kembali pada produk ini karena produk ini sudah memberi saya reward seperti itu. Apa aja? Misalkan finansial, kita kasih uang hadiah berapa ratus ribu katakanlah. Terus non finansial ini bisa dari sisi bantuan tertentu. Kalau di perbankan itu misalkan nasabah prioritas itu bisa tukar uang bisa tukar uang atau mungkin dilayani dengan lebih cepat gitu ya. Tukar uang ini maksudnya dengan jumlah yang besar, tukar uang yang uang besaran besar, terus habis itu ditukar menjadi besaran kecil kayak dari 100.000 menjadi katakanlah 100 rupiah untuk untuk kembalian. Biasanya nasabah prioritas ini kan pebisnis gitu ya, mereka membutuhkan uang receh untuk bisa memberikan kembalian gitu ya, contohnya seperti itu. Terus habis itu dari high tier service level gitu ya. High tier service level ini yaitu tadi contohnya ketika ada nasabah prioritas mengantri di suatu bank, ya mereka nggak perlu mengantri bersama dengan orang-orang yang lain. Nasabah prioritas akan dimasukkan pada ruangan khusus yang memang disediakan supaya dia bisa dilayani dengan lebih cepat seperti itu ya. Terus ada recognition and appreciation. Nah, ini dari sisi ini tuh ya mengapresiasi. Ada ada penghargaan tertentu lah yang bisa diberikan seperti itu. Lalu depend on the relationship via cross selling and bundling. Nah, kalau cross selling itu biasanya kita mencoba untuk kita menjual produk-produk tertentu yang bukan dari produk kita, dari perusahaan kita, tapi produk yang lain gitu. Misalkan saja produk cross selling gitu ya. Nah, produk cross selling ini misalkan ketika seseorang itu mendapatkan mau membeli produk A, maka bisa mendapatkan produk B dengan tawaran khusus gitu ya. Katakanlah produk A dia membayar 100.000. Nah, produk B dengan harga normal itu juga 100.000. Tapi kalau misalkan Anda mengambil produk A dan mengambil produk B, maka harga produk B-nya menjadi 50% dari harga normal. Tapi produk A-nya tetap 100%. Nah, produk A dan B tetap saling nyambung satu sama lain, saling mengkomplementari gitulah, seperti itu. Ya, contohnya seperti yang saya kemarin contohkan ketika kita di Jatim Park. Jatim Park itu kan punya wahana yang banyak. Nah, kalau misalkan mengambil wahana yang lebih banyak, maka harganya akan lebih murah. Nah, itu juga produk bundling gitu ya. Nah, kalau cross selling juga hampir mirip sebenarnya cross selling dan bundling ini. Cuma perbedaannya kalau cross selling itu saling melengkapi. Kalau bundling itu memang paketan gitu, seperti itu. Terus selanjutnya adalah yang terakhir ya, yang ketiga, reduce churn driver. Artinya apa? Kalau bisa kurangi konsumen yang akan berganti merek gitu ya. Konsumen yang berganti merek pada merek lain itu usahakan diperkecil. Yang pertama, caranya bagaimana? Conduct churn diagnostic and monitor declining or churning customer. Ya udah, kita diagnosa aja.
penjualan kita selama 1 bulan, ya, bagaimana trennya? Apakah naik atau turun? Kalau naik ya syukur, kalau stagnan ya masih tetap gitu, ya masih syukur. Tapi kalau misalkan sudah turun, berarti ada konsumen yang berganti, gitu, berganti produk kita ke produk lain, gitu ya. Nah, yang kedua adalah address key churn driver. Nah, kita harus menganalisa apa sih yang membuat mereka itu berganti, gitu ya. Yang pertama adalah proactive retention measure. Kita harus melakukan Kita harus melakukan pencatatan dan juga perlakuan khusus pada konsumen-konsumen yang loyal dan usahakan mereka tetap loyal. Gitu ya. Apa saja ukurannya? Nah, kita harus buat itu. Lalu yang selanjutnya adalah reactive retention measure. Ini misalkan kayak save team, jadi kita melakukan pola-pola tertentu yang bisa mengaktifkan retensi dari konsumen, gitu ya. Jadi konsumen itu tetap mau ya, secara reaktif untuk dapat bertahan di produk kita tanpa harus mau berpindah, gitu ya. Di produk ini udah nyaman kok, kenapa saya harus milih yang lain? Nah, itu disebut dengan reactive retention measure. Contohnya apa? Contohnya itu kayak iklannya saya lupa namanya. Iklannya sampo Pantene yang artis luar negeri itu yang bilang, aku pilih produk sampo yang lain, hahaha, gitu ya, sambil ketawa. Nah, itu adalah cara-cara yang disebut dengan reactive retention measure, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah put effective complaint handling and service recovery process in place, gitu. Nah, hal ini akan saya bahas di materi selanjutnya, yang mana akan membahas tentang bagaimana kita menghandle atau mengatasi komplain atau keluhan dari konsumen, seperti itu ya. Terus habis itu yang terakhir adalah increase switching cost. Jadi kita perbanyak perasaan di mana konsumen itu gini, kalau konsumen ingin pindah produk atau pindah merek ke perusahaan lain, maka dia akan ngerasa, kok saya kalau misalkan pindah ke produk lain biayanya akan lebih membengkak ya, seperti itu. Nah, ini biasanya dari sisi apa? Biaya administrasi. Contohnya apa? Speedy, misalkan. Kalau Anda menggunakan Speedy atau mungkin IndiHome, sekarang nggak ada Speedy, adanya IndiHome. Anda pasang IndiHome, pasti ada biayanya mungkin saya agak lupa ya, antara 100 sampai 400 ribuan lah biaya pasang, gitu ya. Terus nanti di bulan pertama, di bulan kedua, Anda udah ngerasa nggak puas dengan IndiHome. Anda ingin ganti Biznet katakanlah. Tapi kalau Anda berganti menggunakan Biznet, otomatis Anda juga akan memerlukan biaya baru. Biaya barunya adalah untuk pemasangan kembali. Padahal biaya pemasangan dari IndiHome itu ada, gitu. Nah, biaya pemasangan IndiHome dan pencopotan IndiHome juga ada. Nah, dari sinilah yang disebut dengan switching cost. Kalau berganti maka ada biayanya, seperti itu. Dan ini membuat konsumen eman-eman, gitu ya, menyayangkan kalau misalkan ganti saya jadi rugi, gitu, seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dari wheel of loyalty ya. Selanjutnya ini adalah customer pyramid. Nah, customer pyramid ini adalah menggambarkan bagaimana relationship customer kita. Jadi hubungan kita terhadap konsumen itu baik apa tidak berdasarkan ini. Nah, penggambarannya adalah berdasarkan apa? Bahan metal. Jadi kita tahu ya, bahan tambang itu kan ada banyak gitu ya. Tapi tingkat kualitasnya itu bisa diurutkan. Yang paling bawah ini adalah lead. Lead ini adalah, kalau bahasa Indonesianya adalah timah, gitu ya. Timah, di atasnya ada iron. Iron ini besi, ya. Besi baja itu iron. Terus lainnya lagi gold, emas, gitu ya. Atasnya lagi apa? Platinum. Nah, semakin ke atas maka kualitasnya semakin bagus, harganya juga akan semakin mahal. Nah, hal ini yang menjadikan suatu menjadikan suatu ukuran
kalau misalkan produk itu dikatakan sebagai platinum, produk platinum, maka hubungan antara produsen dan konsumen itu termasuk good, gitu ya. Ini ya, semakin ke atas good relationship customer, semakin ke bawah adalah poor relationship customer. Jadi kalau semakin ke atas hubungan dengan konsumennya semakin baik, kalau semakin ke bawah hubungan dengan konsumennya semakin buruk, seperti itu. Nah, kita sebaik mungkin harus membentuk service atau jasa atau melayani konsumen dengan platinum, gitu ya, paling tinggi gitu, seperti itu. Ya minimal gold lah, jangan sampai iron ataupun lead, apalagi lead ya, itu timah gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari materi Customer Loyalty Program. Saya tadi janji ya mau menjelaskan contohnya gitu ya. Nah contohnya adalah ini. Jadi ketika kita misalkan mau menggunakan apa nih? Contohnya Zoom gitu ya. Kita menggunakan Zoom. Nah kalau kita menggunakan Zoom itu secara gratis, maka ada pembatasan tertentu gitu ya, ada pembatasan tertentu yang tidak seperti kalau kita membeli, seperti itu. Nah tapi untuk orang-orang yang sering melakukan rapat, pasti mereka akan membeli yang premium gitu ya, Zoom yang premium. Nah Zoom yang premium ini juga pasti ada biaya-biayanya yang berbeda-beda gitu ya, ada harga yang berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan paketan atau programnya masing-masing. Nah, dari sini akan muncul Customer Loyalty Program kalau misalkan konsumen itu akan memilih yang lebih panjang gitu. Katakanlah orang itu membeli, ini ya, dia akan membeli katakanlah Grade for Small Team, yaitu adalah 149 atau $150 gitu ya, digunakan ini akan lebih hemat $30. Ya, akan lebih lewat $30, tapi kita hanya bisa menggunakan 1 tahun. Jadi kita nggak akan bisa menggunakan per bulan ataupun per hari, apalagi nggak bisa. Kita harus menggunakan 1 tahun. Fungsinya apa? Kalau kita menjual produk ini dengan jangka panjang, dalam jangka yang lebih panjang, otomatis orang itu akan menyayangkan. Waduh, saya sudah terlanjur beli, tapi kok nggak kepake, ya udahlah saya tetap pakai terus saja daripada saya nggak pakai. Nah itu disebut dengan Customer Loyalty Program, seperti itu. Terus juga ini misalkan Traveloka. Nah Traveloka ini ada poin aktif. Kalau kita habis membeli katakanlah kita pesan apapun di Traveloka gitu ya, katakan seperti itu, maka ada poin-poin tertentu yang bisa ditawarkan karena kita sudah melakukan transaksi. Nah, poin-poin tersebut kalau tidak dipakai, ya eman-eman juga. Sangat disayangkan, nanti hilang, hangus. Nah, rasa-rasa eman, rasa eman-eman lah. Kalau misalkan poin ini hangus, itu adalah perasaan yang dibentuk oleh produsen pada konsumen melalui Customer Loyalty Program. Contohnya seperti itu ya. Nah, materi selanjutnya adalah Complaint Handling and Service Recovery. Jadi kita mengatasi keluhan dari konsumen dan juga kita merecovery atau memperbaiki jasa yang sudah kita berikan. Nah, ini adalah Customer Response Categories to Service Failure. Jadi apa saja respon-respon dari konsumen ketika mereka mendapati jasanya itu gagal untuk ditangkap gitu ya, atau mungkin nggak menyenangkan atau nggak memuaskan. Nah, yang pertama itu adalah service encounter is unsatisfactory. Jadi nggak memuaskan lah intinya. Yang pertama, dia akan take some form of public action. Jadi dia akan melakukan tindakan-tindakan secara publik gitu ya. Dia melakukan tindakan langsung, yaitu adalah complaint to the service firm. Ya, dia komplain aja langsung ke perusahaannya. Yang kedua adalah complaint to a third party. Pihak ketiga ini macam-macam gitu ya. Dia bisa lapor kepada cabang perusahaan kita,
yang kalau kita anak perusahaan berarti perusahaan yang di atas kita, dia bisa lapor ke situ, atau dan yang lain sebagainya, dia bisa lapor. Terus selanjutnya adalah take legal action to seek redress. Wah, ini sudah ke level membahayakan gitu ya. Kalau misalkan konsumen itu nggak puas dan dia berencana untuk melaporkan kasus ini ke pihak publik tertentu gitu ya. Nah, contohnya apa misalkan Pak, kalau hal seperti ini? Anda dulu mungkin, saya agak lupa ya, tahun 2016, 17, 18, saya agak lupa ya. Ada yang namanya first travel. Jadi travel agent yang memang menawarkan produk utamanya adalah umroh dan haji lah. Tapi yang lain-lain juga dia melayani. Intinya travel. Nah, tapi banyak sekali konsumen mereka yang merasa tertipu, merasa tidak dihargai atau merasa tidak diberikan haknya gitu ya ketika transaksi dengan first travel. Ya macam-macam, Anda bisa baca di Google kasusnya first travel ini. Nah, ketika konsumen first travel ini merasa tidak puas, maka yang pertama dilakukan apa? Ya dia komplain langsung ke first travel. Ternyata nggak mendapatkan respon yang baik, maka dia lapor ke Kementerian Agama perkara haji gitu ya, atau mungkin umroh. Ternyata tindak lanjutnya mereka disuruh untuk ke kepolisian. Akhirnya mereka datanglah ke kepolisian. Nah, ketika sudah di level kepolisian ini, maka perusahaan sudah harus siap untuk menghadapi permasalahan hukum gitu ya. Nah, kalau sudah di level ini, effort untuk menyelesaikannya juga lebih besar. Makanya sebisa mungkin ketika mereka melapor pada kita langsung di perusahaan gitu ya, kita harus segera menangani dan memuaskan produk konsumen tersebut. Jangan sampai mereka mengambil keputusan yang sampai ke ranah hukum gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah take some of private action. Jadi kalau yang tadi itu tindakannya pada publik, nah kalau ini tindakannya pada diri sendiri. Yang pertama adalah defect switch provider. Mereka pindah berganti dengan produk lain aja. Nah, ini juga ukuran di mana produsen bisa terancam gitu bisnisnya. Karena kalau misalkan konsumen itu berpindah, maka mereka juga akan melakukan hal yang kedua, apa? Negative word of mouth. Nah, negative word of mouth ini kasaran gampangnya itu adalah memberikan atau menceritakan citra buruk terhadap suatu produk atau perusahaan yang pernah mereka beli gitu ya, produk yang pernah mereka transaksikan, perusahaan yang pernah mereka ajak untuk jual beli mungkin seperti itu. Nah, itu akan citranya akan buruk gitu ya, karena diceritakan pada publik tertentu seperti itu. Apalagi kalau sudah elektronik gitu ya, bahaya. Apalagi bercerita di Twitter, bercerita di sosial media, wah itu bahaya gitu. Nah, jangan sampai ke arah sini, kita harus melakukan itu. Nah, yang ketiga barulah take no action. Ya udah, ketika mereka nggak puas ya udah nggak ngapa-ngapain, diem gitu aja. Dia kalau konsumen itu sudah di level take no action, ya sebenarnya agak susah ya mengatakan apakah berbahaya apa tidak buat bisnis kedepannya. Tapi kalau saya rasa ini juga berbahaya. Kenapa? Karena posisinya konsumen itu ketika tidak menyukai suatu produk atau tidak puas dengan suatu produk, maka tidak mungkin dia tidak melakukan negatif word of mouth, atau minimal dia mencegah lingkungannya dia untuk membeli produk tersebut. Jangan beli di situ produknya gini, pasti tetap nggak mungkin. Nggak ada konsumen yang take no action, itu jarang sekali. Ini hanya sebagian kecil saja gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa konsumen itu komplain gitu ya. Apa alasannya? 1, obtain restitution and compensation. Jadi mereka ingin mendapatkan imbalan pengembalian lah, ganti rugi gampangannya. Ganti rugi. Kenapa mereka kenapa kok mereka sudah dikecewakan dengan produk? Ya harusnya gimana? Ya harusnya
saya minta ganti rugi atau minta pertanggungjawabannya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah feign their anger. Ya membalaskan aja dendam mereka terhadap rasa marahnya, ya, rasa dendamnya itu disampaikan dan membalasnya pada produsen. Nah, yang ketiga adalah help to improve the service. Nah, kalau ini sudah konsumen yang baik ya, mengingatkan supaya jasanya ini menjadi lebih baik, gitu ya. Tujuannya adalah membantu produsen. Nah, yang terakhir adalah for altruistic reason. Altruistic itu adalah mental untuk membantu orang lain agar lebih baik. Nah, sama altruistic dengan help to improve the service ini hampir mirip. Tapi perbedaannya kalau altruistic ini bukan pada company, kalau yang help to improve the service ini pada company, pada perusahaan. Tapi kalau altruistic reason ini kepada person, gitu ya, orang tertentu. Katakanlah gini, pelayanan dari teller katakanlah kurang baik. Anda misalnya gini, Anda datang ke bank, terus habis itu Anda dilayani dengan tidak baik, entah dia judes atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Akhirnya Anda sebagai konsumen yang punya jiwa altruistik, Anda memberikan saran kepada teller tersebut, Mbak, saya saran nih, harusnya jangan judes-judes dong, kalau bisa ramah gitu, senyum kayak sama saya, biar saya itu juga senang sebagai konsumen, katakanlah seperti itu. Nah, itu disebut dengan altruistic reason. Supaya sampean apa? Supaya sampean bisa disukai banyak nasabah, supaya sampean juga kinerjanya bagus, katakanlah seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut dengan altruistic reason. Jadi kita mencoba membantu person tertentu, gitu ya, seperti itu. Lalu understanding customer complaint behavior. Nah, ini kebiasaan atau karakteristik atau perilaku dari konsumen yang komplain, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu caranya. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah what proportion of unhappy customer complaint. Seberapa besar rasa tidak senangnya mereka terhadap komplainnya, itu seberapa besar? Kita harus ukur. Kan ada orang yang ekspresinya beda-beda, ada yang kesal biasa, ada yang langsung minta ganti rugi, ada yang sangat marah gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, ini harus kita ukur gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Katakanlah gini, kalau ada nasabah yang misalkan ada nasabah yang marah-marah gitu kan, datang ke kita marah-marah. Nah, hal yang harus kita lakukan apa? Ya jangan langsung mengcounternya dengan marah juga, jangan. Kita coba sebisa mungkin dijelaskan dengan baik, kita solusinya dicarikan dengan secepat mungkin, gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau konsumennya sabar, ya meskipun komplain tapi ya sabar, ya kita berterima kasih atas apa yang sudah diberikan, lalu segera mungkin menyelesaikan, gitu ya. Nah, kalau yang marah-marah tadi ya kita sebisa mungkin, meskipun susah, mungkin di lapangan juga beberapa juga terjadi susah untuk menghadapi konsumen yang ngomel-ngomel, gitu ya, marah-marah atas kekecewaannya. Tapi kita harus bisa menenangkan diri kita juga supaya tidak ikut terpancing emosi ketika kita menghadapi konsumen yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah why dan unhappy customer complain. Kenapa konsumen yang nggak puas itu nggak komplain? Nah, ini yang yang harus kita pikirkan. Kenapa kalau mereka nggak mau komplain? Apakah karena ribet? Apakah karena perusahaan kita tidak melayani komplainan dan lain sebagainya? Nah, ini harus diukur juga, gitu ya. Kenapa? Karena konsumen komplain itu pada dasarnya juga membangun perusahaan, membangun supaya jasa yang kita berikan atau produk kita itu juga semakin baik, gitu ya. Nah, selanjutnya, who is most likely to complain? Siapa yang paling sering komplain? Nah, kita harus catat itu. Berarti kita tahu konsumen-konsumen tertentu yang memang pada dasarnya
punya permintaan khusus gitu, dan perlu kita layani itu. Nah, yang terakhir adalah where do customer complain? Di mana biasanya mereka komplain? Nah, kalau katakanlah mereka biasanya komplain itu perkara A, berarti di titik A ini harus kita cepat selesaikan, gitu. Karena permasalahannya di situ, gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah 3 dimension of perceived fairness in recovery service process. Jadi ketika kita itu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan konsumen dalam jasa kita, maka kita punya 3 dimensi gitu ya. Ini adalah complaint handling and service recovery process. Ini proses untuk melayani atau memperbaiki keluhan dari konsumen tersebut, yaitu justice dimension of the service recovery process. Ini juga semakin ke kanan, procedural justice, interactional justice, dan outcome justice. Nah, ini ada urutan dimensinya gitu ya. Kalau secara procedural justice berarti ada SOP untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Terus ada interactional justice, ini berarti sudah ke level di mana ada beberapa solusi yang harus kita lakukan berdasarkan komunikasi dengan konsumen, karena mungkin kasusnya tertentu gitu, nggak banyak. Kalau procedural justice biasanya sering terjadi, kalau international justice jarang. Nah, yang terakhir adalah outcome justice. Outcome justice ini adalah output yang terakhir didapatkan oleh konsumen setelah adanya keluhan. Itu seperti apa? Nah, dari semua hal tersebut itu ya kita mencoba memperbaikinya. Harapannya apa? Customer satisfaction with the service recovery. Jadi mereka puas atas jasa yang sudah kita perbaiki, atau keluhan mereka sudah kita coba perbaiki. Gitu. Itu tujuannya hanya situ. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah effective service recovery system. Bagaimana sistem yang baik supaya jasa yang sudah gagal itu kita coba perbaiki. Yang pertama adalah effective complaint handling. Nah, effective complaint handling ini nanti jatuhnya pada apa? Identify service complaint. Ya, kita mengidentifikasi permasalahannya apa sih gitu loh. Terus resolve complaint effectively, ya kita selesaikan komplainannya itu apa. Terus learn from the recovery experience. Nah, kita pelajari ada nggak keluhan yang sama di masa lalu, atau mungkin bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Nah, choose the loop via feedback. Nah, baru kita lakukan kembali, do the job right the first time. Jadi kita perbaiki dari awal apa yang salah dari jasa yang kita berikan, seperti itu. Tapi ya, dari pekerjaan ini yang sudah dua poin ini ya, do the job right the first time sama effective complaint handling, akan menghasilkan apa? Increase satisfaction and loyalty. Jadi kita memperbesar rasa kepuasan dan loyalitas dari konsumen, gitu ya. Nah, ini ukurannya dari sisi ini. Identifikasi dari service complaint, mengidentifikasi komplainan konsumen itu gimana sih? Yang pertama, lakukan riset. Monitor komplain itu ya hampir sama dengan conduct riset, tapi kalau monitor komplain ini hanya kita lakukan observasi harian gitu ya, ada apa komplainannya. Terus habis itu develop a complaint as an opportunity culture. Nah, ini juga kita kembangkan bahwa komplainan itu juga bisa menjadi kesempatan buat kita untuk bisa mendapatkan suatu branding yang baik. Contohnya apa? Kayak misalkan BNI Call gitu ya, BNI Call perbankan. Nah, mereka kalau misalkan ada permasalahan dari sisi perbankan, BNI mencoba memberikan jasa untuk bisa dihubungi secara via telepon, via email, ya kan? Supaya apa? Konsumen itu bisa langsung melapor apa sih komplainan yang akan dilakukan.
Nah, ketika budaya ini sudah dibentuk ya, budaya komplainan ini sudah dibentuk dengan baik melalui teknologi, maka akan meningkatkan kepuasan konsumen. Karena konsumen merasa saya bisa kok komplain, nggak harus ke bank, saya komplain lewat SMS bisa, lewat WA belum ya kalau BNI, lewat email bisa, lewat telepon bisa, gitu ya. Misalkan seperti itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Develop effective system and training in complaint handling. Jadi kita harus mengembangkan sistem dan juga pelatihan yang baik pada karyawan kita supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, gitu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini macam-macam ini. Nanti akan lebih panjang. Lain kali akan saya jelaskan, gitu ya. Nah, terus habis itu kalau learn from the recovery experience. Jadi kita belajar dari pengalaman masa lalu, gitu ya. Kita lakukan conduct a root cause analysis. Jadi root cause analysis itu seperti seperti peta tentang peta pohon, gitu ya, peta pohon. Itu permasalahannya itu akarnya di mana? Kita cari di situ. Supaya apa? Supaya nanti ketika permasalahan tersebut ditemukan, maka otomatis kita bisa mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kriteria dari effective service recovery. Jadi ketika kita memperbaiki jasa yang sudah gagal untuk disampaikan atau diserahkan pada konsumen, maka efektifnya bagaimana? Yang pertama adalah should be proaktif. Kita proaktif itu maksudnya gini, kita sebelum adanya komplain terjadi, kita harus bisa memberikan edukasi pada konsumen. Terutama kalau misalkan ada gangguan, misalkan kayak kemarin IndiHome gangguan karena kabel Jasuka ya, Jawa Sumatera Kalimantan itu putus, otomatis kita harus IndiHome itu harus proaktif supaya mengedukasi konsumennya ada gangguan. Jadi mereka tidak komplain sebelum itu. Terus selanjutnya adalah recovery procedures need to be plain. Nah, ini prosedur SOP-nya harus dibentuk dengan baik, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah recovery skill must be taught. Jadi kemampuan untuk bisa melayani konsumen yang komplain itu juga harus diberikan pada SDM, seperti itu ya. Lalu recovery requires empower employees. Ini hampir sama ya dengan yang sebelumnya ya. Kalau tadi membangun skillnya, kalau sekarang itu adalah memberikan pemahaman dari sisi SDM ya, karyawan kita, gitu ya. Karyawan kita tuh sebaik mungkin harus bisa menyelesaikan permasalahannya dan tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita hari ini. Banyak sekali hal yang mungkin bisa kita bahas tentang bagaimana melayani konsumen ketika mereka sudah ngerasa tidak puas dengan produk tersebut. Tapi nanti kita diskusikan saja melalui WhatsApp group. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.